dijelaskan dalam kitab Al-Idhah di Manasikil Haji karangan Imam Nawawi. Yang pertama, kita nunggu sampai zuhur. Setelah zuhur kemudian khutbah. Setelah khutbah baru adzan, iqamah, kita sholat jamak zuhur asar tanpa dikosor seperti biasanya adatnya kita menjalankan ibadah. Nah, sunnahnya khutbah ini tidak lama-lama, karena yang paling penting dalam wukuf ini adalah berdoa. Jadi biasanya Abi Lutfi ini kalau wiridan lama, makanya kita tadi disuruh segera tidur, karena nanti wiridannya agak cukup lama, karena ini mumpung kesempatan. Didhawuhkan Rasulullah Muhammad SAW, dosa yang terbesar adalah dosanya orang yang berada di tanah Arafah dan dia suudzon bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya meskipun besar. Suudzon bahwa Allah tidak akan mengabulkan doanya. Karenanya artinya ini doanya doa yang sangat manjur. Termasuk ada satu riwayat yang diceritakan dalam kitab Usfuriyah, ada salah satu anjuran yang paling penting dalam wukuf di Arafah adalah memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Dikisahkan dalam kitab itu ada seseorang yang mengambil 7 buah batu. Ini nanti bisa dipraktekkan. Mengambil 7 buah batu, kemudian 7 buah batu itu orang itu kemudian mengucapkan ishadu anni indallah bi anni asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian batu diletakkan di tanah Arafah. Orang ini yang melakukan begini ini kemudian tertidur. Saat tertidur itu dia melihat seolah-olah kiamat sudah menjelang, dan dia dihisab. Ternyata hisabnya dia masuk neraka. Digiringlah dia ke neraka. Pada saat di neraka, di depan pintu neraka itu ternyata batu ini ada yang jatuh, dan jatuh itu kemudian langsung otomatis menghalangi pintu neraka. Dan itu terus terjadi sampai 7 pintu neraka tertutup semua dengan batu yang dimintai kesaksian kita untuk membaca syahadat. Nah, bahasa kasarnya itu tadi, wahai batu, persaksikan bahwa saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dari bahasa Arab kangelan ngapalno dari bahasa Indonesia. Wahai batu, wahai batunya tanah Arafah, tanah yang mulia, persaksikan bahwa saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Batu-batu itu kemudian menyumpal semua pintu neraka, dan malaikatul azab itu tidak kuat mengangkat batu itu. Akhirnya dilaporkanlah kepada Allah, dia digeret di bawah aras, dilaporkan kepada Allah, dan Allah mengatakan dia bersaksi bahwa aku adalah Tuhannya di hadapan batu, dan batu itu kemudian memberikan haknya dengan menghalangi dia masuk neraka. Karenanya saya pun juga akan melakukan yang sama, maka masukkan dia ke surga. Nah, ini mangke sambil menunggu antrian setelah wiridan, sambil menunggu antrian dibawa ke Muzdalifah, dengan ambil 7 batu dan baca itu. Ini salah satu bukti maziyah kelebihannya tanah Arafah. Sampai benda mati bisa mempersaksikan apa yang kita lakukan. Karenanya jenengan ketika
diminta untuk stay jangan keluar-keluar, di dalam tenda saja, ayo wiridan, kalau tidak wiridan istirahat atau baca Al-Quran. Ini salah satu kelebihan, karena kalau kita ngobrol, kita bisa ngobrol di rumah. Tetapi kalau kemudian kita berzikir, ini adalah kesempatan kita berzikir. Hadirkan semua orang-orang yang mencintai kita di rumah. Hadirkan semua guru-guru kita, orang tua kita yang membuat kita bisa hadir di tempat ini. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kenapa Allah memilih di antara jutaan manusia yang hadir di tanah Arafah ini adalah kita? Karenanya Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, mari sama-sama memperbanyak doa dan mohon kepada Allah syahadat kita disaksikan, syahadat kita diterima oleh Allah. Nanti begitu juga ketika kita di depan jenengan semua akan dibawa ke Madinah, dan di Madinah yang paling penting jenengan sowan kepada Rasulullah. Tidak harus mendekat, pokoknya ada lurus dengan makom Rasulullah. Lakukan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah pada saat wukuf di Arafah, beliau bertanya kepada para sahabat, hal balagtu risalah, apakah aku sudah menyampaikan risalah? Maka nanti di Madinah sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syahadtu bi annaka qad balagta risalah. Gak apal, gak iso bahasa Arab, katakan dengan bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, saya bersaksi engkau telah menyampaikan risalah sebagaimana engkau bertanya pada saat khutbah Arafah di Wada, Haji Wada. Yang pertama. Yang kedua, mintakan persaksikan kepada Rasulullah syahadat panjenengan semua. Kita ini rata-rata beragama karena turunan. Karena orang tua kita beriman, akhirnya kita ditakdirkan beriman. Maka saatnya jenengan di hadapan Rasulullah bersaksi. Ya Rasulullah, mohon persaksikan syahadat saya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana kita meminta persaksian kepada batu. Yang ketiga adalah pada saat panjenengan nanti di Madinah di hadapan Rasulullah, bermohonlah agar haji panjenengan ini adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Ya Rasulullah, saya baru saja menyelesaikan ibadah haji dengan segala kekurangan saya. Saya bermohon engkau menerima haji saya. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, bayangkan haji kita ini adalah haji yang terakhir kalinya dan kita tidak akan kembali lagi. Karena kalau jenengan mau daftar lagi untuk kembali lagi, minimal harus antri 10 tahun untuk bisa sekedar daftar. Setelah daftar harus antri lagi 40 tahun. Maka kira-kira untuk bisa berangkat lagi ke sini secara normal jenengan hanya akan bisa setelah 50 tahun. Kira-kira dengan umur kita yang seperti saat ini, kita masih hidup atau tidak? Kalau kita tidak hidup, belum tentu hidup, maka manfaatkan ibadah sebaik-baiknya di tanah Arafah ini. Kita bisa tidur di rumah, kita bisa ngobrol di rumah, tetapi untuk bisa duduk bersimpuh di Arafah saat inilah, maka jangan sampai disia-siakan. Panjenengan diupayakan, dimuliakan luar biasa. Sejak dari rumah disambut oleh para pejabat, dihantar oleh koridor, dimuliakan, disambut di sini. Pemerintah mengirimkan 1.500
petugas untuk menjamu panjenengan semua sebagai tamu Allah, maka manfaatkan kesempatan saat ini agar panjenengan benar-benar mendapatkan ridha Allah. Kita ini diperintah untuk menggunakan pakaian ihram, melepaskan semua pakaian-pakaian kita. Pakaian semahal apapun diperintahkan dilepaskan oleh Allah. Suatu hari Imam Subhi bertemu dengan seseorang yang pulang berangkat haji. Kemudian dia bertanya, "Kamu dari mana?" Orang itu bilang, "Wahai Imam, apa kamu tidak tahu saya menggunakan pakaian ihram? Saya baru saja menjalankan ibadah haji." Apa jawabnya sang imam? "Kamu hanya melepaskan baju, tapi kamu tidak melepaskan jabatan-jabatanmu. Maka hajimu sia-sia belaka." Karenanya para hadir jamaah haji yang dimuliakan Allah, maka manfaatkan kesempatan ini kita bertadarruk, meletakkan semua ego kita, jabatan kita, termasuk saat kita melempar jumroh. Hakikatnya bukan melempar setan yang ada di Jamarot. Kalau kita melempar setan yang ada di Jamarot, setannya sudah pergi pada saatnya dengan mau melempar, karena tahu akan dilempari. Tetapi yang sesungguhnya adalah melempari setan-setan yang ada dalam diri kita. Makanya melempar Jamarot itu tidak diperkenankan menggunakan alat. Dan yang penting adalah batunya bisa masuk ke dalam, bukan harus melempari temboknya. Kita harus melempari diri kita, kesombongan kita, keakuan kita, untuk kemudian Allah menjanjikan kayaumi waladathu ummuh, kita semua menjadi suci kembali, dosa-dosa kita menjadi berguguran. Karenanya para hadir rahimakumullah, ini belum zuhur, kurang 4 menit. Nanti khutbah resminya singkat mawon ya. Karena ini preambulnya kedawan. Ya sebenarnya khutbah wukuf itu tidak wajib. Perilaku yang paling penting dalam ibadah wukuf adalah ya pas dengan wiridan bersama Abi itu. Khutbah wukuf ini hanya sekedar era Rasulullah itu hanya menjelaskan, kamu nanti habis ini baca ini, baca ini, baca ini. Itu saja yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berbusa-busa berkhutbah, hanya menyampaikan hal-hal yang penting yang harus dilakukan pada saat wukuf. Dan malah yang paling penting adalah saat berdoa itu. Berdoalah bersama-sama, berzikir, hadirkan semua keluarga, anak istri, semua orang-orang yang telah membantu kita sampai di sini, hadirkan semua dan mohonkan ampun dosa-dosa mereka, terutama kedua orang tua kita, termasuk orang-orang yang membenci kita, maafkan mereka dan doakan kebaikan untuk mereka. Moga-moga dengan mendoakan orang lain itu, doa kita menjadi dikabulkan oleh Allah. Nanti di sela-sela menjelang ke Madinah, ada hal penting yang harus jenengan lakukan. Yang pertama, biar ibadah jenengan bermakna. Ibadah panjenengan ini sekali tapi langsung dapat poin banyak di hadapan Allah. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa setiap hari Allah itu menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. Yang 60 rahmat itu diberikan kepada orang-orang yang bertawaf. 40 rahmat
diberikan kepada mereka yang berwukuf di i'tikaf di Masjidil Haram, diam di Masjidil Haram, baca Quran, wiridan di Masjidil Haram. Dan 20 rahmat itu diberikan kepada, nah ini terutama untuk mbah-mbah yang sudah tidak kuat tawaf, tidak kuat umroh berulang-ulang, lakukan ini. Cari tempat yang kira-kira jenengan bisa melihat Ka'bah. Karena 20 rahmat itu diberikan kepada orang yang memandang Ka'bah. Makanya kemudian dalam kitab Hajjan Mabrur wa Sa'yan Mashkur, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, agar kita ini saat memandang Ka'bah itu derajatnya sama dengan orang yang bertawaf, beriktikaf, maka Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengajarkan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, dengan mengedipkan mata. Jadi mengulang-ulang, sekali pandang 20 dipejamkan lagi, pandang lagi, pejamkan lagi, pandang lagi, berarti memandang 3 kali sama dengan orang yang bertawaf. Makanya panjenengan kalau kemudian saat tawaf kok dituntun bacaannya, jenengan bisa mengikuti bacaan yang menuntun sambil memandang Ka'bah. Ikuti aja arus. Biasanya kalau mabruro itu selalu dibuat formasi. Ikuti aja arus sambil memandang sebanyak-banyaknya Ka'bah. Pandang yang di depan, pandang lagi. Pandang di depan, pandang lagi. Terus pandangi Ka'bah. Moga-moga rahmat Allah yang diturunkan saat dengan memandang Ka'bah itu bisa memberikan kita wasilah perantara untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin, 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 amin. Ini sudah masuk waktu, maka saya mulai khutbah wukufnya.